Kabar baik, Coach Sintayong beri klarifikasi rumor yang dikabarkan dirinya akan tinggalkan timnas Indonesia menatap Piala Asia U23 2024 di Qatar. Benarkah Coach Sintayong panggil 7 pemain abroad timnas Indonesia ke Piala Asia U23 2024? Timnas Vietnam kirim sinyal bahaya untuk timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Maret mendatang. Pemandangan yang indah calon pemain bintang timnas Indonesia Tom Haye, Ragnar dan Nathan Chuaon hiasi duel Fortuna Sittard versus SC Heerenveen di Eredivisie. Sen Patinama jalani debut untuk Kash Eupen saat melawan klub Sandy Wells. Begini hasil statistiknya. Berikut Special Eleven akan mencoba merangkum informasi terkini hangat dan menarik seputar tim merah putih. Selengkapnya yuk simak ulasan video ini sampai selesai. Kabar pertama datang dari duel Fortuna Sittard versus SC Heerenveen di pekan ke-20 Eredivisie. Laga ini menjadi panggung bagi 3 calon pemain bintang timnas Indonesia. Mereka adalah Ragnar Oratmangun, Tom Haye, dan Nathan Chuaon. Tom Haye dan Nathan Chuaon merupakan punggawa tim tamu, sementara Ragnar Oratmangun berada di kubu Fortuna Sittard. Pertandingan Fortuna Sittard versus SC Heerenveen ini digelar di Fortuna Sittard Stadion. Laga ini berlangsung ketat dan berakhir dengan skor akhir 3-3. Namun Ragnar, Tom Haye, dan Nathan sama-sama berada di bangku cadangan. Dua nama yang disebut di awal kemudian diturunkan oleh sang pelatih masing-masing di babak kedua. Pada menit ke-46, Ragnar masuk untuk mempertajam lini serang Fortuna Sittard. Kemudian pada menit ke-64, Tom Haye dimainkan di posisi lini tengah SC Heerenveen. Sayangnya di pertandingan ini Nathan Chuaon belum diberikan kesempatan untuk melakoni debutnya bersama Heerenveen. Ia menjadi penghangat bangku cadangan hingga laga usai. Kabar berikutnya datang dari bek timnas Indonesia Sen Patinama, di mana Sen Patinama sukses menjalani debut untuk klub barunya Kash Eupen saat melawan klub Sandy Wells yaitu KV Mechelen dalam lanjutan Liga Belgia 2023-2024. Kash Eupen menelan kekalahan dari KV Mechelen dengan skor akhir 0-1. Dua pemain timnas Indonesia yakni Sen Patinama dan Sandy Wells bermain dalam pertandingan itu. Terkhusus Sen Patinama ini merupakan pertandingan debut setelah resmi dikontrak Kash Eupen hingga 2026. Pemain berusia 25 tahun itu tidak diturunkan sebagai starter, namun diberikan kesempatan bermain di menit-menit akhir. Melansir catatan SofaSoccer, Sen Patinama menunjukkan penampilan cukup positif dalam laga tersebut. Sen Patinama diberikan nilai 6,7 oleh SofaSoccer setelah 12 menit bermain. Sen Patinama juga berhasil membukukan 1 duel udara yang sukses, 3 kali operan sukses, dan 1 umpan silang yang sayangnya tidak efektif. Sen Patinama juga berhasil melepaskan 1 tembakan. Sayangnya tendangan itu terkena blok. Coach Sintayong dikabarkan membutuhkan pemain-pemain berkualitas di Piala Asia U23 2024 untuk menuntaskan target yang diberikan PSSI kepada sang pelatih. Pertanyaannya, benarkah Coach Sintayong memanggil 7 pemain abroad timnas Indonesia U23 ke Piala Asia U23 2024? Tentu ini menarik kita ulas. Sebelumnya diketahui Ketua Umum PSSI Erick Thohir menargetkan Coach Sintayong untuk membuat timnas Indonesia U23 lolos ke fase gugur atau perempat final Piala Asia U23 2024. Namun secara luar biasa, Coach Sintayong meyakini pencapaiannya akan lebih tinggi yang akan dicapai timnas Indonesia U23 yakni lolos ke babak semifinal. Hanya saja Coach Sintayong optimis target menembus semifinal Piala Asia U23 2024 ini tercapai jika PSSI bisa membantunya memanggil pemain-pemain abroad untuk mentas di ajang 2 tahunan tersebut. Jadi untuk sepak bola Indonesia berkembang, kami harus lolos dari penyisihan grup sampai ke babak 8 besar atau perempat final dan babak 4 besar atau semifinal walaupun Piala Asia U23, kata Coach Sintayong. Baru persiapan kita akan baik, apalagi jika kita bisa memanggil pemain seperti Marcelino Ferdinand, Ivar, Justin, dan Elkan Bagot. Ini cukup bisa diuji untuk bisa lolos sampai babak 8 besar dan malah bisa lebih dari itu, lanjut Coach Sintayong.
Dengan hal itu, kabarnya saat ini PSSI mulai melobi klub-klub di luar negeri agar bisa melepas sang pemain ke Piala Asia U23 2024. Lantas, siapa saja pemain abroad yang dibidik oleh Coach Sintayong tersebut? Menurut prediksi kami, pemain-pemain abroad yang akan dipanggil merupakan personel timnas Indonesia di Piala Asia U23 plus Nathan Chuaon. Untuk Nathan Chuaon ini memang belum sah menjadi WNI, namun kini yang bersangkutan tinggal mengambil sumpah kewarganegaraannya saja. Dan kini sebanyak 7 pemain abroad diprediksi dapat dipanggil oleh Coach Sintayong. Mereka adalah Elkan Bagot, Pratama Arhan, Justin Hubner, Nathan Chuaon, Marcelino Ferdinand, Ivar Jinar, dan Rafael Struijk dari ADO Den Haag. Seperti yang sudah diungkap oleh Coach Sintayong di atas, bahwa kehadiran Marcelino Ferdinand dan kawan-kawan diyakini bisa membuat skuad Garuda dapat bersaing di Piala Asia U23 2024 nantinya. Timnas Vietnam dikabarkan mengirim sinyal bahaya ke Timnas Indonesia jelang putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Diketahui Timnas Vietnam tersingkir di babak penyisihan Piala Asia 2023 setelah kalah dari Timnas Indonesia dengan skor akhir 0-1. Setelah kekalahan itu, banyak kritikan dari media sosial kepada pelatih Timnas Vietnam yaitu Philippe Tausir. Akan tetapi nampaknya pelatih asal Prancis itu tetap mendapatkan dukungan dari Federasi Sepak Bola Vietnam. Philippe Tausir mendapatkan dukungan untuk membentuk skuad Timnas Vietnam yang terbaik untuk kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan berlangsung pada Maret 2024 mendatang. Dalam hal ini, diketahui Timnas Vietnam akan melawan Timnas Indonesia di ajang tersebut pada 21 dan 26 Maret 2024. Timnas Vietnam bukanlah milik pribadi VFF atau pelatih Tausir. Tim nasional adalah milik bersama negara, ujar Wakil Presiden VFF bidang komunikasi. Kami akan bekerja sama dengan klub-klub untuk membantu tim Vietnam memiliki kekuatan terbaik sebelum memasuki pertandingan kualifikasi Piala Dunia Maret mendatang, ujarnya dilansir dari Dantri. Lebih lanjut, VFF mengisyaratkan tidak akan memecat Philippe Tausir. Tujuan VFF yang ditetapkan untuk pelatih Tausir adalah sukses di kualifikasi Piala Dunia, khususnya sukses di 2 pertandingan yang berlangsung di bulan Maret, katanya menambahkan. Jika tim tidak berhasil, VFF akan duduk dan bekerja sama dengan pelatih Tausir. Namun kontrak tersebut tidak memiliki klausul yang akan segera memecat pelatih asal Prancis itu, ujarnya lagi. Kontrak Philippe Tausir diketahui bersama Timnas Vietnam berjalan hingga akhir Piala Dunia 2026. Coach Sintayong menegaskan komitmennya untuk terus melatih timnas Indonesia sesuai kontrak yang disepakati. Komitmen itu sekaligus untuk menjawab rumor yang menyebut bahwa Coach Sintayong tengah menjalin kontak dengan negara lain. Diketahui sebelumnya masa depan Coach Sintayong menjadi isu panas setelah perjalanan timnas Indonesia di Piala Asia 2023 berakhir. Sebab kontrak pria asal Korea Selatan itu sebagai pelatih timnas Indonesia akan berakhir pada Juni 2024. Coach Sintayong saat ini dianggap layak mendapatkan kontrak baru sebab bukan hanya membawa lolos, pelatih 53 tahun itu juga mencapai target di Piala Asia 2023. Namun PSSI masih menunggu hingga Piala Asia U23 2024 untuk memberikan kontrak baru bagi Coach Sintayong. Sementara itu, beberapa waktu lalu kepada media di Korea Selatan, Coach Sintayong sempat berujar punya tawaran melatih dari negara lain. Nah, situasi ini membuat masa depan Coach Sintayong sebagai pelatih timnas Indonesia kian ramai. Selama saya bekerja di Indonesia, sering sekali ada tawaran. Namun saya sudah menandatangani perpanjangan kontrak dengan Indonesia pada akhir tahun 2023. Sehingga saya belum terpikir untuk pindah ke tim lain, kata Coach Sintayong. Di Piala Asia saya juga menerima tawaran tapi saya tidak tertarik sama sekali, tegas sang pelatih. Coach Sintayong diketahui tidak punya keinginan untuk meninggalkan timnas Indonesia. Dia bahkan membantah rumor rela membayar denda demi menerima pekerjaan baru dan mengakhiri kontrak dengan timnas Indonesia lebih cepat. Ada juga rumor bahwa saya bisa membayar kompensasi kontrak, tetapi saya tidak pernah berpikir seperti itu, kata Coach Sintayong. Selama saya menjadi pelatih timnas Indonesia, saya akan berusaha semaksimal mungkin. Dan saat ini saya rutin bertemu dengan Pak Erick Thohir untuk berdiskusi dan membahas perkembangan sepak bola Indonesia serta perpanjangan kontrak hingga 2027, tegas sang pelatih. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.